Oke teman-teman, ini saya udah di hari Selasa ya Pak Ali ya. Selasa di akhir bulan Mm-mm. Juni. Juni. Hari ini kita akan ngapain nih Pak Ali jadwalnya? Kita kan udah di Kalimantan Selatan, tiba kemarin hari Senin. Nah jadwal kita hari ini ngapain nih Pak Ali rencananya? Ya, hari ini itu niatnya sebenarnya pengen ketemu dengan para pegiat komunitas GSM Tanah Laut yang kami Ya. pandang memiliki energi, memiliki semangat yang tinggi gitu ya. Tetapi disupport oleh dinasnya untuk memberikan bimbingan teknis ataupun berbagi sharing gitu ya tentang inspirasi, tentang semangat maupun implementasi nilai-nilai yang dinarasikan terus oleh gerakan sekolah menyenangkan. Nanti akan bertemu dengan guru-guru SMP, ada kepala sekolah SMP, ada pengawas SMP juga, dan ada beberapa pegiat dari sekolah dasar. Dan spesialnya ada tamu juga dari kabupaten tetangga yang ingin sekali mengikuti kegiatan workshop atau apapun tentang GSM, direlain 4 jam perjalanan. Wow. Dari Barito Kuala Wow. yang akan 4 jam ya bergabung 4 jam perjalanan. akan bergabung di tanah laut ini Ya. gitu. Sebenarnya dari kegiatan ini kita 2 hari ini sampai besok ya Pak Ali ya. Apa sih yang pengen diharapkan goalnya nih dari GSM nih? Harapannya adalah ketika yang pertama audiennya ini saya pisah jadi 2 sih. Ini ada pegiat GSM, ada juga guru-guru baru gitu kan. Untuk pegiat GSM harapannya bahwa komunitas GSM Tanah Laut ini tidak sekedar selesai ada sebuah kegiatan dibuka dan disupport oleh dinas kemudian habis itu menguap atau hilang gitu ya. Harapannya semangat ini selalu dijaga, selalu dipelihara, bahkan dirawat untuk terus menumbuhkan semangat untuk saling bertumbuh bersama di komunitas. Ini harapannya ke pegiatnya. Jadi mereka nanti kita akan berusaha memberikan sebuah pemahaman bagaimana teknik-teknik berbagi, bagaimana mereka bisa percaya diri, bagaimana mereka menemukan purpose atau tujuan mereka sebagai guru sehingga dengan ringannya langkah mereka itu terus berbagi kepada teman-teman yang lain bahwa tujuan hidupnya hanya untuk memberikan manfaat. Harapannya kan itu. Sehingga komunitasnya komunitas yang mandiri, komunitas yang berdaya dan memberikan dampak. Kemudian yang untuk guru-guru baru itu ya secara tidak langsung bahwa kita akan memberikan pemahaman pada mereka, learning by experiment, belajar dengan langsung mengalami di dalam suasana 2 hari ini, selain mendapatkan insight pengetahuan, insight apa yang mereka rasakan vibes di 2 hari ini, dan juga mereka akan mendapatkan teknik-teknik keterampilan, baik secara mereka sebagai guru untuk mereka terapkan di ruang kelas masing-masing, ataupun mereka akan berusaha keluar lebih dari levelnya itu, dia tetap ingin punya semangat membagikan apa yang mereka punya. Kita yakin lah guru-guru itu kan memiliki sesuatu keunikan, kelebihan. Kadang orang itu tidak berani atau tidak percaya diri. Dia sudah punya tapi tidak tahu kemampuan bagaimana menarasikan. Kemudian punya kemampuan menarasikan tapi tidak ada support. Nah, harapannya juga setelah mendapatkan pengetahuan, keterampilan lainnya itu akan next mengikuti teman-teman pegiat lainnya. Sehingga GSM di Tanah Laut ini bisa mampu menjadi ruang bertumbuh bagi guru-guru di Tanah Laut. Tapi kalau kita lihat senyawa pendidikan di Tanah Laut ini kan ya Pak Ali, kayak tadi malam juga kita udah bincang sama Pak Kabitnya, sama Pak Kasihnya, seru ya semalam itu ya. Dan kayaknya memang prioritas mereka tuh programnya di dinas pendidikan atau di bidang pendidikan memang intens banget ya. Maksudnya itu mereka punya prioritas utama di bidang pendidikan gitu ya. Nah, kalau GSM sendiri melihatnya kayak gimana nih? Apakah ini menjadi sebuah peluang bagi terbentuknya nanti narator-narator baru di Tanah Laut nih gitu, atas support dari dinas ini? Ya. Jadi saya juga apresiasi yang setinggi-tingginya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Laut ya, yang punya progresif, yang punya ide-ide cemerlang dan pemimpin-pemimpin yang visioner gitu ya, sehingga tahu ke depan tuh arahnya kemana, ingin meninggalkan legasi seperti apa. Mereka sadar bahwa mereka tidak selamanya ada di posisi ini, sehingga pengen ketika
di posisi ini itu harus memberikan dampak manfaat untuk pendidikan di tanah laut. Oleh karena itu mereka ingin menumbuhkan lah benih-benih arang-arang yang itu membara terus kepada guru-guru di tanah laut ini, karena mereka menganggap bahwa guru itu adalah sebagai ujung tombak perubahan, perbaikan, pembangunan pendidikan di tanah laut gitu. Itu yang saya apresiasi. Nah, ketika ke depan apakah akan muncul narator-narator yang seperti diharapkan? Memang tanah laut harapannya gitu ya, ya. harapannya seperti itu. Bahkan para pejabat di dinas pendidikan itu, kalau bahasa Jawa, Mbok Yao, guru-guru itu punya inisiatif. Kami akan support, harusnya menjadi peluang gitu. Bagi siapapun, bukan oportunis ya, bukan oportunis. Ini adalah peluang saya untuk menjadi terkenal, ini peluang saya untuk menjadi diakui orang lain. Tidak. Ini menjadi peluang bagaimana memajukan pendidikan di tanah laut. Bagi siapapun yang memiliki keresahan gitu ya, pendidik-pendidik, narator-narator yang memiliki keresahan, ini menjadi peluang untuk menjadi ikut berandil dalam pembangunan pendidikan di tanah laut. Harapannya itu. Jadi kita nanti akan coba melihat teman-teman tidak hanya 1-2, ya, tapi bisa lebih banyak narator-narator di tanah laut ini. Pun kalau hanya 1-2 itu juga bagi kami itu satu pun itu lebih penting. Ketika ada guru yang punya berkesadaran tinggi terhadap keresahan pendidikan ini, itu lebih penting dibandingkan 100 guru yang punya kemampuan tapi tidak punya keresahan dan kesadaran diri dan hanya menjalankan rutinitas saja. Tapi kalau menurut Pak Ali, kalau di GSM ini ada nggak sih kriteria untuk menjadi seorang narator atau penyampai nilai-nilai GSM ini, ada nggak kriterianya? Sebenarnya di GSM itu unik ya. Jadi tidak seperti event-event atau lembaga lain ketika ingin menumbuhkan garda terdepan, menumbuhkan pejuang-pejuang gitu. Di GSM diberikan ruang-ruang untuk peningkatan kapabilitas itu ya. Artinya ketika kita belum mampu menarasikan yang baik, diberikan ruang untuk belajar menarasikan, diberikan ruang untuk langsung terjun ke lapangan, dan itu diberikan oleh GSM sebagai support system bagi kita untuk menaikkan kapasitas kita. Itu bagus sekali. Jadi nggak ada syarat-syarat keras, nggak ada syarat-syarat harus berprestasi di bidang A, nggak harus syarat harus level pendidikannya S2, nggak ada. Yang penting apa itu yang dimiliki? Adalah kemauan dalam diri, kesadaran dalam diri bahwa dirinya itu bagian dari dunia pendidikan dan ingin berperan sekecil apapun untuk perbaikan dari pendidikan di Indonesia ini. Itu udah cukup sebenarnya. Niat-niat itu udah cukup. Ketimbang orang yang punya kemampuan banyak, bahkan level pendidikan tinggi, tapi dia kayak nggak punya kepedulian. Ya. Dia resah, dan dia peduli dan bergerak. Itu udah cukup bagi kita untuk kesempatan untuk menjadi narator, kesempatan juga di pegiat, apalagi kesempatan menjadi leader. Ya. Gitu. Jadi kalau mengutip kata Bu Novi, mungkin yang semalam saya sampaikan juga di teman-teman birokrasi tadi malam ya Pak Ali ya, bahwa kita tuh guru-guru tuh dua tantangan sebenarnya yang dihadapi oleh guru-guru itu. Yang pertama adalah sulit untuk mencari atau sulit untuk menarasikan apa yang sudah mereka perbuat. Padahal mereka udah berbuat banyak loh guru-guru itu, sekian tahun mengajar, membagikan inspirasinya itu kayaknya dari mana dulu ya, narasinya harus seperti apa gitu ya. Nah itu membuat narasinya itu yang sulit gitu sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah mereka itu cenderung pengen tahu contohnya gitu. Nah, contohnya seperti apa sih implementasi GSM? Padahal kita sendiri kalau misalkan sehari-hari ngajar itu kalau sudah memanusiakan gitu ya Pak Ali ya, membangun kodrat anak gitu, itu sudah GSM itu ya. Kemudian bagaimana nilai-nilai Ki Hajar Dewantara diterapkan di kelas kita gitu, itu menurut saya sudah itu bagian dari contoh-contohnya. Bagian dari contoh-contoh, hanya mungkin kita belum memaknai, sebagian hanya menjalankan rutinitas saja gitu, tapi kita belum memaknai sebenarnya nilai-nilai ini loh yang dirasakan oleh anak-anak, yang diinginkan oleh anak-anak. Benar nggak Pak Ali kayak gitu? Nah, cara yang paling tepat teman-teman untuk bisa guru-guru seperti ini yang punya keinginan untuk berbagi, ya udah terjun aja ke sekolah. Bener nggak Pak Ali? Paksakan mereka udah untuk berbagi narasi itu, bener nggak? Ketika terjun
dalam sekolah kita tarik lingkup yang paling kecil adalah udah kita bercerita kepada siapapun aja. Bercerita dengan sesuai dengan bahasa kita, kemampuan kita pada satu orang kita kenal, bercerita kepada nanti bercerita itu menjadi sebuah pengalaman bahwa kita nanti akan mengkoreksi dan kita akan merefleksikan saya kurang ini, ketika saya ngomong ini ternyata nggak diterima, sehingga saya pernah ada pengalaman gini, ketika saya tawarkan GSM itu nggak akan pernah mudah untuk diterima dan apa sih itu. Tapi ketika saya membuka dari pintu keresahan dari guru tersebut, gitu ya, misalkan apa sih keresahannya di dunia pendidikan, atau pernah nggak ngalami siswa kayak gini gitu, baru nanti masuk lah nilai-nilai GSM saya masukkan. Itu bagian dari kalau nggak kita pernah berani mencoba menarasikan atau berbicara tentang GSM, ya kita nggak akan tahu pola kesulitannya di mana, atau nanti akan menemukan solusinya di mana. Maka ya udah mulai aja. Tapi sebenarnya gini Pak, kalau misalnya ada nih yang nyinyir di belakang gitu, ngapain juga misalnya membagikan GSM juga, untungnya buat kita apa gitu? Ya itu kembali kepada masing-masing pribadi gitu ya, bahwa tujuan hidupnya atau apa. Jadi setiap orang itu, atau bahkan ini ada guru ya, guru itu harusnya memiliki moral value yang dipegang gitu. Tidak hanya sekedar ini profesi saya, ini harus profesi, sebatas profesi menjalankan tugas tupoksi, kemudian mendapatkan gaji bulanan, atau bahkan ada menjadi guru itu karena terpaksa. Karena mungkin nggak ada pekerjaan lain ketimbang nganggur, udah jadi guru aja. Jadi proses kecelakaan, jadi profesi kecelakaan. Lah yang seharusnya gimana? Harusnya sebenarnya lebih dari sekedar menjalankan profesi atau rutinitas, maka guru itu harus memiliki moral value di dalam hidupnya, menjalani hari-harinya, menjalani profesinya, itu harus ada yang dipegang. Contohnya misalkan moral value saya adalah saya ingin menjadi guru yang bermanfaat, memberikan dampak. Ya udah kita pegang. Maka kemanapun kita berjalan, melangkah pada siapapun, itu kita udah moral value-nya ingin memberikan dampak, ya udah memberikan manfaat. Entah itu disuruh, entah itu diinstruksi, ya udah, karena itu moral value yang dipegang dalam hidupnya. Betul. Nggak butuh validasi dan karena moral value itu modal gitu. Dan kita tuh udah nggak ngejar-ngejar pengakuan orang lain gitu ya Pak Ali. Itu uniknya. Udah nggak ingin. Tetapi terus terang Pak Ali, saya merasakan, atau teman-teman yang di GSM juga merasakan, ketika kita itu bergabung di GSM tuh banyak sekali manfaatnya ya Pak Ali ya. Bagi saya ya banyak sekali manfaatnya gitu. Kalau menurut saya mungkin GSM ini tidak mengajarkan saya sebagai seorang guru saja, tetapi juga menjadi seorang manusia gitu. Kalau saya pernah katakan itu. Kemudian, kalau diingat perjalanan saya bagaimana ber-GSM gitu dari awal sampai akhir sekarang, yang sampainya akhirnya saya juga hari ini ada di Kalimantan gitu, yang tidak pernah saya bayangkan. Kita nggak pernah bayangkan. Kita nggak pernah bayangkan. Saya terutama bisa berada di Kalimantan. Bahkan naik pesawat gitu kan. Tahun lalu, 2 tahun yang lalu kita ke Supiori mungkin ya Pak. Entah kita kemana lagi ini maksudnya. Tetapi harus diakui gitu, mau tidak mau, dan saya akui itu karena ber-GSM gitu. Betul. Ya kalau kita itu tidak oportunis gitu ya, ini adalah peluang, karena macam-macam. Ada orang yang ikut gini ingin nambah ilmunya saja, ikut GSM karena pengen keuntungan, entah keuntungan posisi, keuntungan finansial, apapun itu. Pengen ikut GSM karena mencari teman, karena kesepian, berkomunitas lah biar gini. Dan ada ikut GSM karena ya saya pengen menggerakkan sekolah saya pengen menerapkan di kelas saya, itu paling minimal gitu ya. Saya bisa belajar dan saya bisa mengelola manajemen kelas saya menjadi sekolah yang menyenangkan atau kelas yang menyenangkan gitu. Bahkan ketika lebih dari ketiga level tadi, teman-teman ada juga yang sampai bahwa saya ikut GSM itu ingin memberikan peran untuk perubahan pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Jadi tidak hanya sekedar tadi untuk dirinya, untuk lingkungannya gitu ya, atau dirinya dan lingkungannya, tapi lebih dari itu mikirnya udah bangsa Indonesia, peradaban bangsa kita mau dibawa kemana. Saya ingin berperan sekecil apapun terhadap arah peradaban bangsa ini gitu. Melalui apa? Ya saya ketika di sini sudah bergabung dengan GSM, ya saya berusaha untuk melalui GSM itu menjadi ikut berperan. Kiprah saya di sana tidak hanya sekedar ikut untuk dapat ilmu terus, tidak hanya sekedar ikut GSM memantau untuk kelas saya, tidak untuk sekedar timbang nggak punya teman, tapi kita harus, teman-teman yang bergabung di GSM harus punya
purpose tujuan yang lebih besar dari itu, yaitu untuk peradaban bangsa Indonesia. Mikirnya sampai sana. Paling mungkin terakhir nih, pesan-pesan paling untuk teman-teman di tanah laut nih, sebelum kita nanti siang ketemu mereka semua ya. Semoga 2 hari ini menjadi perjalanan spiritual bagi teman-teman di tanah laut, kemudian menemukan kesadaran dirinya, menemukan dirinya, sehingga itu menjadi energi untuk bisa lebih menjadi komunitas yang mandiri, manusia yang mandiri, kemudian manusia yang memberikan kekuatan setelah mandiri, berdaya, komunitas yang memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh tanah laut yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain, atau secara pribadi memiliki kelebihan-kelebihan itu menjadikan aset itu bisa dikelola dan dibagikan menjadi sumber modal untuk berbagi pada orang lain. Dan akhirnya yang terakhir adalah berdaya. Harapannya adalah secara individual guru-guru harus mampu berdaya dan memberikan dampak pada dirinya dan lingkungannya. Kalau sebagai komunitas GSM di Tanah Laut, harapannya berdaya ini juga memberikan dampak untuk pendidikan di Tanah Laut, seperti harapan dari stakeholder Dinas Pendidikan yang ingin meninggalkan legasi dampak pendidikan di Tanah Laut. Gitu. Baik, dari Kalimantan Selatan, saya Yaya Saudaria. Terima kasih. Terima kasih, saya Ali Sodikin.